Kamu kerja tiap hari, tapi kenapa rasanya nggak pernah makin dekat ke bebas finansial? Banyak orang mikir harus gaji besar dulu baru bisa bebas, padahal nggak selalu kayak gitu. Nah, di video ini kita bakalan bongkar nih, cara simpel yang jarang orang tahu. Cara yang bisa bikin kamu pelan-pelan lepas dari tekanan uang, bahkan tanpa harus nunggu kaya dulu. Ini realita yang sering diabaikan. Dan kita mulai dari fakta paling menyakitkan. Ternyata bukan gaji yang bikin kamu kaya, tapi sesuatu yang lain. Ini dia, bukan gaji yang bikin kamu kaya, tapi selisihnya. Ini adalah mindset yang jarang disadari. Kenapa banyak orang yang gajinya besar tapi tetap miskin? Ini bukan karena mereka kurang kerja keras, tapi karena mereka salah fokus. Kita sering mikir jalan menuju hidup bebas finansial itu, ya naikin gaji setinggi mungkin. Padahal yang paling ngaruh justru selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Sederhananya, bukan berapa yang kamu hasilkan, tapi berapa yang kamu simpan dan kembangkan. Banyak orang fokus naikin gaji, tapi lupa yang bikin bebas finansial itu adalah selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Orang yang gajinya 5 juta rupiah bisa lebih cepat bebas finansial dibandingkan orang yang gajinya 15 juta kalau selisihnya lebih besar. Contoh paling relate nih misalnya, si A gajinya itu 5 juta rupiah, ya ini termasuk gaji pas-pasan, tapi dia hidup simple. Kosnya biasa aja, jarang nongkrong mahal, masih bisa nyisihin 1,5 juta tiap bulan buat investasi. Terus si B gajinya 15 juta rupiah, tapi gaya hidupnya naik. Coffee shop tiap hari, cicilan HP, mobil, liburan. Sisanya paling cuma 500 ribu atau malah minus dan ditutup sama hutang. Menurut kamu nih, jika terus-terusan begitu, siapa yang lebih cepat punya dana pensiun? Ya jelas si A. Inilah yang sering gak disadari. Banyak orang kejar gengsi, bukan kebebasan. Padahal kalau kita konsisten jaga selisih ini, pelan-pelan kita bisa kumpulkan aset, bangun income atau penghasilan, bahkan menuju pensiun muda dan pensiun bahagia. Jadi kalau kamu ngerasa stuck atau gitu-gitu aja, walaupun gaji naik, mungkin masalahnya bukan di penghasilan, tapi di kebocoran yang nggak kelihatan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya biar selisih ini bisa otomatis kebentuk tanpa harus mikir tiap bulan? Disinilah banyak orang salah langkah, karena mereka masih ngandelin nabung. Padahal ada cara yang jauh lebih cepat, yaitu dipaksa investasi dari awal. Yuk kita bahas, nabung itu lambat, tapi dipaksa invest itu cepat. Ini adalah konsep auto invest. Cara ini bikin kamu kaya diam-diam tanpa ngerasa nabung. Masalah terbesar orang itu bukan nggak bisa nabung, tapi sistemnya salah. Kita selalu diajarin nabung dari sisa uang. Padahal realitanya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Uang keburu habis duluan buat makan, nongkrong, cicilan, hal kecil yang nggak kerasa. Makanya banyak orang dengan gaji kecil ngerasa mustahil buat mulai cara bebas finansial. Nabung itu sering gagal karena sisa uang. Solusi simpelnya adalah, ya balik sistemnya. Investasi di awal, bukan di akhir. Begitu gajian masuk, langsung auto debit ke investasi. Sisanya baru dipakai buat hidup. Ini kelihatan sepele sih, tapi efeknya gila banget. Kamu nggak perlu mikir tiap bulan, nggak perlu nunggu niat. Sistemnya yang kerja. Tanpa sadar, uang kamu udah kelok buat berkembang. Contoh paling relate-nya kayak gini. Misalnya nih, kamu gajinya 5 juta rupiah sebulan. Biasanya nabung nunggu sisa, dan ujung-ujungnya malah nabungnya 0. Sekarang dibalik aja, langsung auto invest 1 juta rupiah pas gajian. Sisa lagi 4 juta rupiahnya, mau nggak mau kamu adaptasi, hidup dari situ. Dan ya mungkin di awal-awal bakalan ngerasa kurang, tapi coba aja dulu. Setelah itu, kamu bakalan ngerasa aneh. Anehnya apa? Anehnya, dengan uang 4 juta sisa dari investasi, kamu tetap bisa hidup kok.
Inilah tips bebas finansial yang jarang diajarin. Bukan soal disiplin doang, tapi bikin sistem yang maksa kamu jadi kaya. Kalau konsisten, ini bisa jadi jalan menuju pensiun dini dan akhirnya bebas finansial tanpa stres. Tapi ada satu jebakan yang lebih bahaya dari enggak nabung. Begitu penghasilan kamu naik, banyak orang justru menghancurkan semuanya tanpa sadar. Nah, di poin berikutnya, ini dia musuh terbesar yang bikin orang gagal kaya, yaitu upgrade gaya hidup. Yuk kita bahas, hindari upgrade gaya hidup saat penghasilan naik. Ini adalah silent killer finansial. Dengerin baik-baik ya. Ini alasan kenapa kenaikan gaji justru bikin kamu makin jauh dari kaya. Kedengarannya aneh, tapi ini kejadian ke hampir semua orang. Awalnya kamu hidup dengan gaji pas-pasan, serba cukup lah semuanya ya. Lalu gaji naik nih, harusnya hidup makin dekat ke hidup bebas finansial kan? Tapi kenyataannya malah tetap segitu-gitu aja. Ini yang bikin orang stuck gitu-gitu aja seumur hidup. Gaji naik, lifestyle ikut naik, dan tetap miskin. Tanpa sadar, setiap kenaikan penghasilan langsung dimakan sama gaya hidup. Mulai dari upgrade HP, nongkrong lebih sering, langganan ini itu, sampai cicilan yang baru. Akhirnya, uang tetap habis, bahkan kadang lebih cepat habis. Contoh paling relate nih, misalnya, kamu naik gaji 2 juta rupiah. Harusnya ini adalah kesempatan emas buat nambah dana pensiun atau investasi. Tapi yang terjadi adalah nongkrong naik level, cicilan jadi nambah, terus gaya hidup ikut naik. Naik gaji 2 juta, tapi cicilan plus nongkrong naik jadi 2,5 juta. Bukannya makin dekat ke pensiun muda, malah makin jauh. Padahal kalau ditahan nih, kenaikan gaji sama dengan mesin percepat bebas finansial. Kalau kamu bisa hidup seperti sebelum gaji naik, selisih itu bisa jadi bahan bakar buat investasi. Disinilah orang-orang yang akhirnya bisa pensiun bahagia itu beda. Mereka bukan nahan hidup, tapi mereka nahan gaya hidup sementara demi kebebasan jangka panjang. Jadi bukan soal kamu kurang menghasilkan, tapi terlalu cepat menaikkan standar hidup. Nah, kalau kamu udah bisa jaga gaya hidup, langkah berikutnya yang bikin loncat jauh itu bukan nambah gaya, tapi nambah pemasukan. Masalahnya, banyak orang gagal di sini karena kebanyakan mikir dan kebanyakan coba-coba. Di poin berikutnya, kita bakalan bahas kenapa kamu harus fokus cuma satu income tambahan dulu, bukan semuanya. Ini dia, fokus satu penghasilan tambahan dulu, jangan kebanyakan ide. Anti-overthinking. Ini jatuhnya bukan kurang peluang ya, tapi kamu kebanyakan pilihan. Ini masalah yang sering banget kejadian sekarang. Konten di mana-mana bilang, cuan dari sini, cuan dari situ. Akhirnya kita jadi ngerasa harus coba semuanya biar bisa hidup bebas finansial. Tapi ujung-ujungnya capek, bingung, dan nggak ada yang jadi. Banyak orang gagal karena kebanyakan rencana. Dropship, kripto, saham, affiliate, semua dicoba. Nggak ada yang jadi. Masalahnya bukan di kamu, tapi di fokus kamu. Setiap mulai sesuatu butuh waktu buat belajar, gagal, dan berkembang. Tapi kalau kamu lompat-lompat terus, kamu selalu jadi pemula. Padahal caranya simpel aja. Pilih satu sumber income tambahan, fokus sampai jadi. Contoh realistis misalnya nih, jualan digital kayak ebook atau template, affiliate satu niche atau satu topik, freelance skill sederhana. Misalnya kamu punya gaji pas-pasan, lalu kamu pilih freelance design. Fokus aja 3-6 bulan, belajar tiap hari, ambil job kecil-kecil dulu. Lama-lama skill kan jadi naik tuh, terus income atau penghasilan jadi naik juga. Dari sini kamu bisa mulai bangun dana pensiun dan buka jalan ke pensiun muda. Bandingin sama orang yang tiap minggu ganti ide. Hari ini coba kripto, besok affiliate, minggu depan ganti lagi jadi dropship. Setahun lewat dan tetap di titik nol.
Orang yang bisa pensiun bahagia itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten di satu jalur. Jadi, berhenti cari cara tercepat dan mulai fokus di satu cara yang kamu jalanin sampai berhasil. Nah, setelah kamu punya income atau penghasilan tambahan, ada satu hal yang lebih penting lagi nih, yang sering disalahpahami orang. Ternyata tujuan akhir itu bukan jadi super kaya. Di poin terakhir, kita bakalan bahas kenapa target sebenarnya itu bukan uang, tapi punya waktu. Yep, target bukan kaya, tapi punya waktu. Ini adalah bebas finansial yang sebenarnya. Dengerin baik-baik ya, kamu nggak perlu kaya raya dulu buat bebas. Cukup sampai di titik ini. Banyak orang salah paham soal bebas finansial. Kita mikir harus punya miliaran dulu baru bisa santai. Padahal kenyataannya, tujuan utamanya bukan jadi super kaya, tapi punya waktu buat hidup sesuai yang kita mau. Orang mikir bebas finansial sama dengan punya miliaran rupiah. Padahal yang sebenarnya adalah pengeluaran bulanan itu bisa ditutup passive income alias penghasilan pasif. Artinya simple, kalau biaya hidup kamu misalnya 5 juta rupiah per bulan nih, kamu nggak harus nunggu punya 5 miliar di rekening. Yang penting kamu punya sistem atau aset yang bisa hasilin 5 juta rupiah setiap bulan. Misalnya, butuh hidup 5 juta rupiah per bulan. Bukan harus punya 5M, tapi punya sistem yang hasilin 5 juta rupiah per bulan. Ini jauh lebih realistis dan cepat dicapai. Contoh paling relate misalnya, kamu kerja, dapat tambahan dari affiliate, freelance, atau investasi kecil. Awalnya punya penghasilan pasif mungkin cuma Rp500.000 per bulan, lalu naik jadi 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, sampai akhirnya nutup kebutuhan hidup. Di titik itu, kamu punya pilihan, tetap kerja atau enggak. Itu namanya cara bebas finansial yang sebenarnya. Bahkan dengan gaji kecil, ini tetap bisa dicapai kalau kamu konsisten bangun income atau penghasilan tambahan. Pelan-pelan, kamu bisa menuju pensiun dini, tanpa harus nunggu tua dulu. Ini juga salah satu tips bebas finansial paling penting, yaitu jangan kejar angka besar, tapi kejar kebebasan waktu. Karena di akhir, yang kita cari bukan cuma uang, tapi hidup yang kita kontrol sendiri. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.